Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat zakat, sahabat Indonesia yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita masih dirahmati dan berikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita mendekati akhir dari bulan Ramadan. Tentu kaum muslimin di berbagai pelosok dunia, termasuk di Indonesia, bersiap-siap menyempurnakan Ramadan ini dengan membayar zakat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam. Ia menjadi rukun Islam yang ketiga. Dan oleh karena itu, kesempurnaan seorang muslim diantaranya tidak hanya melaksanakan kegiatan ritual seperti sholat, tetapi juga dengan menunaikan zakat. Namun demikian, di era pandemi semacam ini, kita mendapatkan tantangan yang begitu besar. Dan kita menyadari bahwa zakat begitu dibutuhkan. Zakat bukan hanya sebuah ibadah dengan dimensi vertikal, tetapi juga ibadah dengan dimensi horizontal. Ada unsur solidaritas di situ. Ada unsur tolong-menolong di situ. Ada unsur saling membantu antara satu sama lain. Antara agnia, orang-orang kaya, orang-orang beruntung, orang yang memiliki harta dengan mudah, dengan orang-orang yang miskin, yang papa, kelompok masyarakat dan berpenghasilan rendah. Tentu ini pesan dari Islam begitu kuat, bahwa zakat harus ditunaikan oleh setiap muslim yang terkena kewajibannya. Bagaimana melaksanakan zakat di era pandemi semacam ini? Atau kita berbicara tentang filantropi Islam di era pandemi semacam ini. Tentu ini tugas kita semua. Kita melihat bahwa gerakan filantropi Islam yang tumbuh saat ini begitu memberikan implikasi yang bermakna luas bagi masyarakat. Terutama kalau kita mampu memformulasikan apa itu filantropi. Kedermawanan dalam Islam yang kita kaitkan juga dengan praktek zakat di dalam Islam. Satu, kita saat ini sedang menghadapi krisis karena pandemi. Berdampak pada ekonomi, berdampak pada perilaku sosial, berdampak pada kondisi psikologis masyarakat. Itu ada sebuah masalah yang harus kita tuntaskan. Ini ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Hampir 1 tahun, saudara-saudara sekalian, kita menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Kesulitan bukan hanya dihadapi oleh individu-individu, tapi hampir semua orang. Bagaimana Al-Quran berbicara itu? Kita yakin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan, fa inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Bagi kita, tugas kita adalah berupaya dan ikhtiar dengan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Filantropi Islam di masa pandemi seperti apakah? Tentu kemudahan-kemudahan akan kita cari melalui gerakan filantropi Islam. Melalui praktek zakat, praktek derma, praktek sedekah, praktek infak, bahkan praktek wakaf. Karena tantangannya begitu berat, begitu kompleks, maka upaya kita pun untuk memanfaatkan potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf juga dituntut bisa menyelesaikan persoalan yang kompleks. Tidak lagi sederhana seperti yang dulu. Tapi kita yakin semuanya dilandaskan pada keyakinan kita bahwa di mana kesulitan, di situ ada jalan.
Hadirin sekalian yang berbahagia, jamaah di Indonesia, sahabat zakat. Kami bersyukur dan kami yakin kita semua sudah menunaikan kewajiban itu. Dan tentu saja bagi yang belum, kita dorong ya, untuk menyegerakan itu. Sebelum waktu yang lain, sebelum ajal kita tiba, sebelum kita terkena musibah, selama kita mampu dan ketika saat ini kita berada dalam situasi yang baik, ada kewajiban untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, tunaikan segera. Jangan ditunda-tunda. Jangan percaya bahwa sakit, mati itu hanya untuk orang tua. Atau kematian harus melalui sakit yang panjang dulu. Tidak, teman-teman sekalian. Dan saya yakin kita menyaksikan saudara-saudara kita, keluarga besar kita, teman-teman kita yang menghadapi masalah, mungkin mendapatkan musibah, bahkan sampai meninggal tanpa memerlukan waktu yang panjang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-Quran mengajarkan bagaimana kita harus bersikap adil dengan waktu, menyegerakan sesuatu dengan baik. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Iman kita perkuat, amal soleh kita perbanyak. Kombinasi keduanya itulah yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Sebuah posisi yang hanya dapat diraih dengan proses kreatif yang terus-menerus memelihara iman dan amal soleh. Hadirin sekalian yang budiman, sahabat zakat di Indonesia, mudah-mudahan penghimpunan zakat, infak, sedekah di Indonesia semakin kuat, terutama di era pandemi ini. Ada kesadaran yang begitu tinggi untuk saling membantu, saling menolong, saling mendukung, berta'awun. Meskipun kita tahu situasi sedang tidak mudah, kisah sedang sulit, tapi bukan berarti bahwa kita akan pasrah, berserah diri pada situasi semacam ini. Tapi justru kita berusaha dengan gerakan filantropi Islam untuk mengubah masyarakat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu memang menginginkan sebuah perubahan. Dan mari kita bangun gerakan filantropi Islam untuk perubahan Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.